Bang Sandi, Ya, kenapa Bang Sandi mau menjalankan usaha network marketing? ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kenapa saya ingin menjalankan bisnis marketing? Itu yang pertama adalah pasti modalnya kecil dibandingkan dengan banyak usaha yang lain ya. Karena kalau kita bicara, oh saya jualan sayur modalnya kecil kok. Saya jualan kopi pinggiran ya kecil kok modalnya, nggak nyampe 20 jutaan. Saya buka pangkas rambut modalnya kecil kok, saya buka gorengan modalnya kecil kok, tapi tidak bisa mendapatkan penghasilan puluhan sampai ratusan juta, nggak mungkin ya kan. Nah, bagaimana biar mungkin? Banyak cabang ya. Kalau banyak cabang berarti kan banyak modalnya, betul nggak? Oh iya, betul. Nah, resikonya juga banyak gitu. Iya, betul. Terus kena modalnya jadi kecil. Nah, yang kedua, kalau modalnya kecil, resikonya kecil. Kenapa? Contoh, kita bergabung dengan angka 2.500.000 misalnya. 2.500.000, ketika kita dapat produknya senilai 3 juta atau 3,5 juta, kita jual lah produk tadi. Anggaplah kita jual 2.500.000 aja. Iya. Jadi kita beli 2.500.000, kita jual 2.500.000. Balik modal nggak? Balik modal. Balik modal. Iya. Nah, kalau bicara balik modal, udah rugi, rugi atau untung? Untung. Untung belum, tapi modal udah balik, betul nggak? Ya, Yang jelasnya, betul. ya kan? Untung belum, modal udah balik. Nah, ketika modal kita tadi udah kita jual, kita terus masukin kantong, kita simpan uangnya, apakah bisnisnya mati kalau di multi level marketing atau network marketing? Enggak, bisnisnya masih jalan. Itu menariknya. Lah, kalau kita jual gorengan, kita jual gorengannya, masukin ke kantong, besok masih bisa jual gorengan nggak? Iya. Nggak bisa kan? Bisa. Nah, terus kalau kita jual kopinya udah habis, terus kita masukin ke kantong duitnya, tidak kita beli lagi, uangnya masuk nggak? Masuk. Hah? Nggak Masuk. Iya. Nah, jadi enaknya di sini, walaupun modalnya udah masuk kantong, kita simpen, Oh. tapi masih bisa jalankan bisnisnya. Jadi Nah. gini, bukannya network marketing yang kebanyakan saya lihat mereka itu gagal, bahkan putus di tengah jalan. Gimana itu? Nah, kalau masalah gagal, itu semua bisnis banyak yang gagal, cuman nggak diekspos. Iya. Ya, jangankan itu, teman saya buka wallet Iya. yang udah ngabisin uang kurang lebih 1 miliar, Iya. gagal. Ya. Apakah dia buat Facebook postingan, jangan buka wallet, bakal miskin, bakal rugi? Enggak. Ada teman saya yang buka bengkel, udah habis 1,5 miliar, gagal, sepi, nggak ada yang nyerpis di sana. Apakah dia keluar? Enggak. Nah, modal yang banyak seperti itu, yang ratusan juta gitu, di mana-mana banyak yang gagal. Iya. Ya, ini bisnis yang modalnya langsung bisa balik aja, orang banyak keluar. Iya. Itulah makanya banyak orang di luar sana terlalu mendramatisir bisnis ini ya. Kalau gabung gagal, terus ngomong kemana-mana, berkuar di mana-mana, Iya. padahal jalankannya enggak, menawarkan enggak, terus ikut pelatihan enggak. Karena apa ikut pelatihan itu penting? Karena kita ini mau menjual, Ya. kita ini mau melobi orang, Ya. maka kita butuh ilmu. Nah, ini nggak punya ilmu, ya nggak punya skill, jalankan bisnis, ya tentu gagal dong. Betul nggak? Betul. Makanya orang gagal itu dikoreksi lagi. Gara-garanya apa? Banyak faktor. Ya, Nanti betul. video berikutnya, apa saja faktor-faktor yang membuat gagal di bisnis network marketing. Salam sukses. Oke, makasih Bang Sandi. Cuman itu saja cukup. Oke.